Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Copa America, quarter final juga yang baru saja berjalan. Jadi quarter final Copa America sama quarter finalnya Euro itu mulainya barengan, dimulai dari tanggal 5 Juli dan selesai tanggal 7 Juli. Jadi kita bahas empat-empatnya. Ya, saya lihat full itu 2 dari 4 pertandingan, yaitu Argentina sama Uruguay. Sisanya aku satu babak, habis itu highlightnya. Dan ya satunya lagi ada yang nggak ada sama sekali, jadi aku cuma lihat highlightnya gitu. Oke, kita pertandingan pertama dulu yaitu Argentina lawan Ekuador. Ini salah satu yang aku lihat full. Argentina nurunin pemain terbaiknya, Emi Martinez di kiper, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez, kemudian depan ada Lionel Messi sama Lautaro Martinez. Di Ekuador ya banyak aku nggak kenal, jadi Dominguez, Hincapié, Pacho, Torres, Torres, Preciado, Franco, Grueso, Sarmiento, Moises Caicedo, ini pemain Chelsea ini aku tahu, Paes pakai Z, dan Ener Valencia. Ini sudah main sejak 2014, ini sudah pemain veteran banget kan, jadi kapten. Aku sudah tahu dia sejak Piala Dunia 2014 masih main ternyata. Oke, di pertandingan ini cukup seru ya. Kenapa cukup seru? Karena aku pikir ini pertama pertandingan berjalan satu sisi, jadi Argentina menguasai bola. Ternyata enggak. Ekuador itu berkali-kali menyerang dan mengancam gawang Argentina. Tapi syukurnya Argentina berhasil cetak gol dulu lewat Lisandro Martinez di menit 35. Half time 1-0. Babak kedua ketinggalan 1 gol, Ekuador main lebih terginas. Berkali-kali Ekuador berusaha untuk menyerang. Dan akhirnya mereka cetak gol lewat Kevin Rodriguez di menit 91. Itu mungkin Aves Argentina kayaknya nyesek gitu, pemain Argentina hampir menang lewat waktu normal, tapi malah cetak gol Kevin Rodriguez di menit 91. Itu berkat ya umpan crossing yang cukup bagus gitu ya. Kalau di ada bedanya ya kalau di Copa America ini sama di Euro. Di Copa America ini nggak ada namanya extra time. Jadi kalau 90 menit seri langsung adu penalti, mungkin untuk menjaga stamina pemain ya, karena extra time banyak yang membosankan. Lihat aja di Euro kayak gimana, extra time banyak yang nggak kena, mungkin kecuali Spanyol lawan Jerman. Nah, di penalti itu ini mengagetkan. Jadi kita lihat dari awal. Pertama Argentina dulu yang kena penalti, dan tahu siapa pertama? Lionel Messi. Sama kayak di Portugal pertama Ronaldo, di sini Argentina pertama Messi. Dan bedanya kalau di Portugal Ronaldo berhasil cetak gol penalti, dan diadu penalti. Kalau di sini Messi gagal. Dan gagalnya itu ya tendangan jumpa fans. Dia mungkin coba umpan nekat tapi gagal, malah bolanya ke atas gawang. Nah, saat habis itu Ekuador namanya Angel Mena, penendang pertama, tapi tendangannya diblok sama Emi Martinez. Emi Martinez emang gila ya, ini kiper Bengal tapi dia juga hebat, jadi penalti killer. Jadi dia tahu gimana cara menekan pemain lawan gitu, sehingga gagal penalti. Kedua, ya ini aku sudah khawatir, karena kalau Messi gagal, kemungkinan yang lain berdampak. Bisa saja gagal. Nah, penendang kedua Julian Alvarez nendang, ternyata gol. Nah, itu mungkin pemain akhirnya syukurlah, bisa cetak gol. Oke, kemudian penendang kedua Ekuador Alan Minda. Nah, ini juga penentuan, kalau ini gagal apa ya akhirnya dapat angin segar istilahnya. Dan ternyata Alan Minda gagal. Kalau saya Emi Martinez lagi yang save, gila 2 save bro. Martinez ini, Emi Martinez emang gila, ini luar biasa. Kemudian ya ini akhirnya sudah mulai unggul 1-0 kan. Alexis McAllister penendang ketiga dan dia cetak gol juga 2-0. Kemudian dari Ekuador penendang ketiga John Yeboah tendang, ya kali ini gol. Emi Martinez bisa nangkep 2-1. Di penendang keempat Gonzalo Montiel gol juga 3-1. Kemudian Ekuador Jordi Caicedo nendang dan gol juga, Emi Martinez bisa nangkap 3-2. Nah, karena begini jadinya penentuan di penendang kelima. Kalau penendang kelima gol, Argentina selesai. Mau jadi Ekuador nggak dapat kesempatan lagi. Dan penendang kelima Nicolas Otamendi ini aku sudah gak gugup, karena ini back bukan penyerang.
Tapi ini dia cukup senior, jadi harusnya aku entah kenapa yakin dia bisa ngegolkan walaupun dia back ya. Dan ternyata dia gol. Langsung yes, seneng aku. Ya at least, tapi aku respect pada Ekuador ya. Bisa menampilkan permainannya kayak gini. Ini enak untuk ditonton jujur ya, nggak membosankan. Selamat buat Argentina yang lolos. Kita lihat statistiknya ya. Shots 8-9, shots on target 2, sama-sama 2. Bayangin akhirnya sampai kalah shot sama Ekuador, tapi nggak beda jauh sih. Jadi ini bisa dibilang hampir imbang. 51% banding 49%, Argentina sedikit lebih unggul. 37 berbanding 355, passing akurasi 82% banding 61%. Ini prima, jadi Ekuador main nggak gentar lawan tim besar. Ini yang bikin pertandingan ini seru, nggak satu sisi. Jadi bagus lah, selamat buat Argentina. Tim pertama yang lolos ke semifinal. Kemudian besoknya, jadi hari tanggal 5 cuma satu pertandingan ya. Terus ada tanggal 6, itu juga cuma satu pertandingan, yaitu Venezuela lawan Kanada. Ya, kita pemainnya pada nggak kenal, tapi yang kau kenal aku baca nama lengkapnya. Romo siapa nggak tahu. Venezuela, kipernya Romo, kemudian Araujo, Ferraresi, Osorio, Navarro. Ada Caceres Junior, Belo, Martinez, Herrera, Soteldo, dan ini yang paling aku tahu di Venezuela, namanya Salomon Rondon. Dia mantan pemain West Ham, sama kalau nggak salah Malaga juga. Jadi Salomon Rondon, dan dia masih main, dan dia jadi kapten. Ya usia 35 masih wajar. Nah, Kanada. Sudah dia menang, Kanada bisa sampai perempat final. Termasuk saya. Tim kejutan ini. Crepeo jadi kiper. Alphonso Davies, pemain Bayern Munchen sekaligus kapten. Ya, terlalu muda sendiri kapten 23 tahun, tapi ya kalau di sini dari pemain ini ya pemain terbaiknya emang Alphonso Davies. Mungkin karena itu dia dipilih jadi kapten. Menurutku sih terlalu muda, tapi ya ini keputusan pelatihnya. Nggak bisa apa-apa aku. Cornelius, Bombito, Johnston, Sebastian Eustaquio. Ini pemain Porto. Aku pernah dengar namanya, cuma ya nggak terlalu itu juga. Ini Osorio, Jonathan Osorio, nggak tahu. Tapi dia masih capsnya terban, salah satu yang terbanyak. Shufflebook nggak tahu. Jonathan David. Nah ini pemain Lille. Ini dia juga cukup gacor, dia beberapa kali cetak gol, banyak gol di Lille. Laria sama Larin yang nggak kenal juga, banyak nggak kenal juga. Dan pertandingan ini jujur ya, ini yang tak masuk dia yang nggak nonton sama sekali karena waktu itu emang aku baru pulang dari Solo, jadi capean aku tidur nggak sempat di pertandingan ini. Ya karena saya cetak gol duluan jadi aku cuma highlightnya ya. Ya karena saya cetak gol dulu lewat Jacob Shufflebook di menit 13. Ya menunjukkan si Venezuela ini parah emang. Jadi menit 13 kebobolan. Di babak kedua baru Venezuela membalas lewat golnya Salomon Rondon di menit 64. Yang bagusnya adalah golnya itu cukup sangat bagus dari Salomon Rondon. Dia tahu posisi kipernya Kanada itu terlalu maju, dan dia di tengah lapangan, dia dengan tenang dia tendang loop dan gol. Jadi itu gol yang bagus. Istilahnya pinter, cerdik Salomon Rondon. Di usia 35 dia bisa cetak gol kayak gitu, hebat. 1-1 ya, ini penalti. Kalau ada penalti segala sesuatu bisa terjadi. Ini juga ada penalti kayak Argentina lawan Ekuador. Venezuela pertandingan pertama Salomon Rondon. Entah kenapa sekarang tim-tim besar itu pertandingan pertamanya selalu kapten tim atau pemain terbaik lah, kapten tim lah, atau pemain terbaik. Salomon Rondon cetak gol 1-0, dan di Kanada ada Jonathan David sama-sama cetak gol 1-1. Kemudian kedua, ini yang unik. Yang Herrera dari Venezuela nendang, penendang kedua gagal. Kemudian Kanada, Liam Miller dapat kesempatan untuk membuat Kanada unggul, tapi malah gagal juga. Dua-duanya gagal. Unik ya, janjian ya. Penendang ketiga Venezuela, Thomas Rincon berhasil cetak gol 2-1. Kemudian dari Kanada, Moise Bambito cetak gol 2-2. Kemudian, nah ini yang lucu lagi, di menit keempat Jefferson Savarino Venezuela gagal penalti. Nah, Kanada, Stephen Eustaquio, ini satu pemain terbaik Kanada, dipikir dia yang berhasil cetak gol, ternyata enggak, sama-sama gagal. Penendang kelima John Derkatis berhasil cetak gol 3-2. Dan penendang Kanada, nah ini Kanada unik ya, jadi kalau Kanada penendang terakhirnya itu yang kaptennya itu di penendang terakhir kelima, tanda kutip terakhir rencananya, Alphonso Davies, gol 3-3.
Ini kayak lucu ya janjian ya. Jadi penendang pertama gagal, berhasil, penendang kedua gagal, penendang ketiga sama-sama berhasil, penendang keempat gagal semua, penendang kelima berhasil. Ini karena sama semua 1 sampai 5, jadi harus lanjut ke pertandingan kan penendang ke-6. Nah, kalau ada yang satu gagal, selesai. Satu gagal itu berhasil, maksudnya selesai pertandingannya. Wilker Angel penendang ke-6 Venezuela gagal penalti. Ya, Ismail Kone kesempatan penendang Kanada yang ke-6, kesempatan itu tidak sedara dan gol 3-4. Ya, selesai. Kanada lolos secara mengejutkan. Aku sih harap Venezuela yang lolos karena kaptennya Kanada masih terlalu muda, tapi ternyata dia bisa cetak sejarah. Luar biasa emang Kanada ini. Dan karena ini Kanada akan kembali lawan Argentina. Mungkin pemainnya Kanada pikir Argentina lagi. Sudah ketemu di babak grup, ketemu lagi di semifinal. Ini aku bingung juga kenapa kok bisa ketemu lagi. Ini bagannya kurang bagus ini. Apa itu semifinal ini? Ketemu di satu tim lagi. Maksudnya dulu ketemu di grup A, sekarang ketemu lagi di semifinal. Parah. Kemudian, nah di tanggal 7 Juli ada 2 pertandingan. Pertama Kolombia lawan Panama. Ya, kalau ada line up-nya dulu. Benar-benar. Sebelum itu aku lupa baca statistik ya. Maaf, kembali lagi Venezuela Kanada. Kita baca statistiknya. Shots 15-16. Shot on target 3-7. Tapi karena cuma ada 1 gol, jadi Kanada nggak efektif juga. Bayangin, dari 15-16 shot cuma 2 gol yang tercipta. Dari 31 shot ya totalnya. 37% dan 53%. Jadi Venezuela menguasai bola. Tapi Kanada ini hebat counternya. 4 banding ke 29 passing akurasi 78% dan 75%. Berarti dua tim ini passingnya jelek banget, serius. Nggak ada pertandingan jadi aku kurang tahu, tapi kalau ada statistik dua tim ini jelek banget. Emang ya ini istilahnya play the best of the worst lah dari dua tim ini. Syukurnya aku nggak nonton. Kolombia Panama ini jam 5 pagi. Jadi aku sempat nggak bisa tidur waktu itu pas habis Euro. Aku sempat nonton ini satu babak. Kolombia, Vargas bukan Ospina, kipernya yang mungkin mau coba kiper lebih muda. Ya nggak muda juga sih, dia sudah tua 35 tahun juga. Aku nggak tahu kenapa dia dipilih bukan Ospina. Pelatihnya nggak jelas juga. Munoz, Davinson Sanchez ya. Oh iya, Davinson Sanchez pemain Galatasaray. Cuesta, Mojica, Rios, Uribe, Arias, James Rodriguez masih main dan jadi kapten. Ini pemain sudah hebat sejak 2014 dan ternyata masih main. Umurnya dia sudah 33 tahun. John Cordoba dan Luis Diaz pemain Liverpool. John Cordoba ini pemain dari kurang tahu juga aku. Panama, ya aku melihat pemain ini sih nggak ada yang aku kenal. Mosquera, Davis, Miller, Cordoba siapa ini? Jose Cordoba, bukan John Cordoba ya. Farina, Murillo, Barquenas, Wells, Martinez, Blackman, Fajardo, nggak ada yang aku kenal sama satu pun. Ya aku jagokan Kolombia dari awal dan terbukti Kolombia sudah cetak 3 gol di babak pertama. John Cordoba lewat corner heading bagus, kemudian dapat penalti. Yang lucunya kipernya Panama masih protes, padahal itu sudah jelas-jelas salah, sudah dicek VAR, sudah masih aja protes. Harusnya kalau aku wasitnya mungkin tak kartu merah itu langsung. Apalagi gak tahu ya kalau di Copa America aturannya gimana, tapi kalau di Euro cuma kapten yang boleh kritik wasit. Mungkin Copa America masih bolehkan pemain lain selain kapten untuk kritik wasit. Dan akhirnya James Rodriguez cetak gol menit 15. Kemudian Luis Diaz cetak gol di menit 41. 3 pertama berarti saya selesai. Dan Panama nggak bisa apa-apa. Jadi ini namanya one sided ya gini. Di babak kedua cetak gol lagi lewat Ricard Rios sama Miguel Borja. Penalti lagi di 90+4. Ya selesai. Kita statistik ya. Kolombia 7, Panama 14. Tapi Panama juga sempat lawan, cuma ya shot on target 5, Panama 3. 5 gol. Kipernya Bapo, berarti kipernya Panama ini. 52% dan 48%, 366 banding 4340. Passing akurasi passing 82% dan 81%. Ya oke lah, lebih bagus dari 74% tadi. Ya ini sudah jelas Kolombia ya. Kolombia sudah unggul segalanya lah. Tadi selesai pada Panama. Kolombia lolos ke semifinal, tinggal nunggu pemenang antara Uruguay dan Brasil. Nah ini big match. Uruguay sekarang lagi cukup bagus karena dilatih sama Marcelo Bielsa. Jadi dan Brasil lagi stagnan, nggak sehebat dulu. Zamannya Cafu, Ronaldo, Ronaldinho.
Dida, apa dan lain-lain. Jadi ini regenerasi ini. Kita coba pemainnya, line up-nya. Uruguay, Rochet, Nandes, Araujo, Oliver. Siapa ini? Matias Oliveira yang nggak tahu juga. Vina nggak tahu. Ugarte, Manuel Ugarte, PSG. Pantasnya nggak pernah dengar. Federico Valverde, pemain Real Madrid. Di sini sekaligus kaptennya karena si Jose Maria Gimenez cadangan. Facundo Pellistri, mantan pemain MU. De La Cruz, Araujo, Maximiliano Araujo, pemain muda, dan Darwin Núñez yang nggak tahu juga tadi Araujo siapa. Darwin Núñez, pemain Liverpool. Brasil sebenarnya banyak pemain yang kenal juga, misalnya kiper Alisson, kiper terbaik di dunia, salah satu lah kiper terbaik di dunia. Kalau nggak Arana, nggak tahu what the fuck is this player. Marquinhos, PSG kaptennya. Eder Militao, Real Madrid. Danilo, kapten Juventus sekaligus kaptennya Brasil sekarang. Aku nggak tahu kenapa dia jadi kapten. Kalau aku yang pilih kapten, aku pilih Alisson jadi kapten. Gomez, Bruno Gomez yang nggak tahu ini Gomez siapa. Oh, Joao Gomez, Wolves. Oke. Tadi Arana ini siapa lagi? Ya, Wandasan main di Amerika Latin. Nggak penting. Bruno Guimaraes, pemain Newcastle. Rodrigo, pemain Real Madrid. Lucas Paqueta, kalau nggak salah ini pemain West Ham ya. Oh ya, pemain West Ham. Rafinha, pemain Barca. Dan Endrick, pemain muda Real Madrid ya, Ustaz. Oh belum, masih Palmeiras. Tapi habis ini katanya diisukan ke Real Madrid. Ini pemain muda, satu pemain muda yang berbakat di Brasil, Endrick ini. Ya, di awal dua tim ini menyerang ya, istilahnya menyerang tapi nggak bisa cetak gol. Padahal penyerangnya sama-sama bagus. Ya, kalau penyerang Brasil ya biasa sih. Paling yang bagus Rodrigo di antara empat ini. Kemudian babak kedua, Uruguay dapat disadvantage karena Nathan Nandes kartu merah di menit 74. Ya, dan yang parahnya adalah Brasil nggak mau cetak gol, bahkan dengan 10 pemain Uruguay. Nah, habis itu masuk adu penalti, karena langsung kalau seri langsung adu penalti kalau di Copa America. Pertama, Federico Valverde, ya tanda kutip kapten Uruguay, vice kapten sebenarnya. Wakil kapten Uruguay, pertama dan gol 1-0. Kemudian Eder Militao, ini juga pemain bagus, tapi dia posisinya back, jadi nggak pernah meyakinkan ya. Ternyata gagal 1-0. Kalau nggak salah di save keeper atau apa, aku lupa. Rodrigo Bentancur, penendang kedua, gol 2-0. Kemudian dari Brasil, Andreas Pereira juga gol 2-1. Jadi sekarang posisinya Uruguay unggul, Brasil ngejar ketinggalan. Uruguay penendang ketiga, Georgian de Arrascaeta, yang nggak tahu ini siapa, di gol 3-1. Kemudian Douglas Luiz gagal. Nah, sudah mulai nih 2 gagal, bahaya ini Brasil. Ini kalau penendang keempat gol, kaptennya Jose Maria Gimenez, penendang keempat Uruguay masuk selesai, Brasil nggak tahu kesempatan lagi. Dan ajaibnya gagal. Alisson kalau nggak salah, Alisson nyelamatin. Gila, Alisson hebat. Justru malah kapten malah digagalin. Kemudian Brasil, Gabriel Martinelli, itu harus gol kalau nggak selesai. Kata cetak gol 3-2. Jadi masih ada harapan. Saya penendang kelima. Aku unik ya tapi penendang kelima, kaptennya penendang kelima, ternyata penendang keempat. Yang kelima malah Ugarte. Aku nggak tahu nih siapa ini Ugarte. Oh, tadi pemain PSG ya. Oke lah. Ya, ini penentuan. Kalau ini gol, Brasil selesai. Dan ternyata gol. Oke, dan bye-bye Brasil. Ini kita lihat statistiknya ya. Uruguay 12 shots, Brasil 7 shot. Shots on target Uruguay cuma 1. Nah, Nunes memang nggak bisa diharapkan asli. Shots on target Brasil 3, lebih banyak, tapi nggak bisa cetak gol juga. Jadi parah, sama-sama parah ini. Posisi 40% banding 60%. Passing 251 banding 386, dan passing accuracy bayangin dua-duanya nggak sampai 80%. Ini parah juga, berarti di atas kertas bagus, di sini ya nggak biasa lah, nggak seindah yang aku harapkan dari tim besar. Banyak salah passing juga. Inilah mungkin kualitas Copa America.
Ya berhasil ya, jadi sekarang jadi ngerti kan apa yang Ronaldinho bilang kemarin, apa itu, dia nggak, sejak Copa America ini dia nggak mau lihat Brasil lagi. Kenapa? Karena ini generasi ini sudah pemainnya lemah semua berkat smartphone, jadi pemain nggak ada yang main di jalan lagi apa, maksudnya nggak street soccer, nggak terkenal lagi, jadi pemain lebih prefer main sepak bola di handphone. Itulah kenapa Brasil mengalami lacking of generation kayak dulu zaman Ronaldo gendut, habis itu zamannya si Luciano kalau nggak salah, atau siapa itu, Alberto, atau ya Cafu lah, Cafu, zamannya Cafu, zaman keemasan lah, pas dulu juara Piala Dunia 2002 istilahnya. Dan kalau nggak salah Ronaldo juga bilang dia lebih prefer lihat tenis dibanding nonton Brasil sekarang. Jadi ya Brasil ini memalukan lah, kalah di perempat final. Dan selamat buat Uruguay yang lolos. Ya selamat buat Marcelo Bielsa juga. Ini kalau nggak salah pelatih baru, dia bisa buat Uruguay sehebat ini. Dan mainnya cukup enak juga, jadi banyak umpan-umpan pendek, pressing, menyerang, nggak bertahan, nggak main bertahan. Dan Uruguay lawan Kolombia. Semifinal Argentina, Kanada, Uruguay, Kolombia. Prediksiku ya Argentina sama Uruguay. Jadi ke final. Kanada Kolombia main di peringkat 3 nanti. Ya aku harap ya Kanada ya bakal selesai lah Kanada. Karena kualitas pemainnya kurang dan kaptennya terlalu muda. Sama Kolombia dan Uruguay, Kolombia ini mungkin imbang di sampai harus satu penalti mungkin, karena kedua tim ini hampir seimbang dalam kualitas pemain. Jadi ini yang seru. Ya gitu sih. Kalau misalnya Argentina nggak lolos ke final, kebacot hasil Argentina. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.